Jadi jelas, tidak ada di bawah kolong langit selain nama yang diberikan kepada manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah keselamatan. Jadi bukan agama. Saya perjelas. Karena agama itu kan cuma aturan. Justru agama, orang bisa berperang antar agama loh. Orang bunuh-bunuhan karena agama. Dan agama dijadikan juga sebagai alat politik. Itu agama. Jadi orang berperang membawa agama. Ya kan? Itu di Timur Tengah, coba lihat. Ya kan? Antar sesama malahan. Sesama satu agama saja berperang loh. Itu satu agama loh. Nah, yang terakhir ini. Ukraina dengan Rusia. Itu kan Katolik itu. Ya kan? Putin itu Katolik. Katolik Ortodoks. Ya kan? Itu sesamanya juga Ukraina itu. Katolik. Jadi itulah agama itu, jangan kita mendewakan bahwa agama itu ini sesuatu ya seperti sesuatu yang menyelamatkan begitu. Ya kan? Jadi itu akhirnya banyak orang yang jadi ateis. Ya. Karena seperti itu dipikir, wah, kita sama-samanya kita beragama, tapi kita berperang. Ya kan? Akhirnya mereka jadi ateis loh. Banyak di Eropa juga begitu. Banyak jadi ateis, malahan di Arab juga banyak yang sudah jadi ateis. Karena dipikir, wah, kita ini satu mazhab. Ya kan? Percaya ketuhanan, percaya nabi. Tapi kenapa seperti itu? Hanya kepentingan di situ ya. Agama dijadikan kepentingan. Itu yang berbahaya. Nah, seperti kita di Indonesia. Ya kan? Agama kadang dijadikan alat politik. Itulah berbahaya di situ. Kalau agama dijadikan politik, negara ini bisa bubar loh. Contohnya, lihat di Timur Tengah. Seperti itu. Di Eropa yang baru sekarang, Eropa Timur, Rusia dengan Ukraina. Kan seperti itu. Oke, silakan, gantian. Iya, jadi gini, inilah langsung nanti dengan pertanyaan. Oke. Jangan oleh karena Yesus tidak mengajarkan Kristen, Anda antas mengatakan agama tidak menyelamatkan. Jangan oleh karena Yesus tidak mengajarkan Kristen, Anda kemudian mengatakan agama tidak menyelamatkan. Faktanya Anda Kristen, berarti agama Kristen tidak menyelamatkan. Sedangkan Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang mendasari masuk kerajaan surga itu ya hidup keberagamaan. Saya katakan, jangan karena Yesus tidak mengajarkan agama Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama. Yesus mengajarkan agama. Apa agama itu? Jalan. Apakah Yesus tidak mengajarkan jalan? Yesus mengajarkan jalan. Agama itu jalan, agama itu cara, agama itu tata cara, agama itu rambu-rambu, agama itu konsep, agama itu pengajaran. Supaya manusia itu damai sejahtera. Itu agama. Apakah Yesus tidak mengajarkan damai sejahtera? Yesus mengajarkan damai sejahtera. Berarti Yesus mengajarkan agama. Itu yang disebut shalom. Gitu loh. Ya, lalu kemudian kalau saudara mengatakan agama tidak menyelamatkan, lalu siapa yang menyelamatkan? Tuhan. Dengan cara apa Tuhan menyelamatkan? Dengan cara Tuhan mengajarkan ajaran. Berarti Tuhan memberikan agama. Jangan karena Anda tidak menemukan Yesus mengajarkan Kristen, Anda putus asa. Jadi gini, Bung, kita fokus kepada tema. Apakah Al-Quran yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia ataukah Taurat? Di dalam Al-Quran jelas sekali. Saba, Al-Quran surah Saba ayat 28, Al-Anbiya ayat 107, Yunus 57, Al-Araf 158, kemudian Ali Imran 138, At-Takwir ayat 27. Kemudian Al-Quran Sad ayat 87, Al-Qalam ayat 52, Yusuf ayat 104, dan masih ada ratusan ayat lain dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Al-Quran itu diwahyukan, diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Nah, sedangkan
di dalam kitabnya orang Yahudi, Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maleakhi 4 nomor 4, terus Mazmur 104, 147, sorry. Kemudian Ulangan 6, Ulangan 4, Ulangan 11, apalagi Ulangan 33. Nah sekarang kalau Kristen menjual keselamatan, keselamatan melalui salib, melalui darahnya, melalui ini, mana garis mata rantainya dari pengajaran Taurat kepada pengajaran Kristen? Mana? Ini yang kita cari. Kalau Taurat hanya untuk Bani Israel, yang Kristen mau cari celah dari mana? Kristen memang ada nabi yang datang dengan menggunakan bahasa Yunani. Memang ada nabi kepada Romawi dan Yunani yang diutus? Kan gak ada. Berarti satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Kristen, Kristen harus menemukan jalan untuk menuju kepada Taurat, bahwa Taurat itu diperuntukkan untuk Romawi dan Yunani. Karena Kristen mula-mula itu Romawi Yunani. Ada nggak ajaran Tauratnya Nabi Musa itu untuk Romawi Yunani? Kalau tidak ada, udah selesai. Diskusi nggak usah diperpanjang. Artinya Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh Romawi dan Yunani dengan mengambil kitabnya orang Yahudi sebagai penggenapan, tapi kitabnya orang Yahudi tidak pernah membahas kekristenan. Bahkan seorang Kristen pun dengan lantangnya mengatakan Yesus tidak mengajarkan Kristen. Ya udah selesai. Udah selesai di situ. Artinya ya kalau abang ini tidak bisa menunjukkan bahwa Taurat itu untuk seluruh umat manusia, jangan seluruh umat manusia, terlalu ribet. Untuk Romawi dan Yunani, kalau itu tidak ada, udah selesai. Ya, cari tema yang lain. Ya, belajar sekarang mencari jati diri dari Kristen itu berasal dari mana. Nah ini teman-teman, saya sudah di kaki gunung. Silakan diambil alih sebentar. Insya Allah setelah sampai di puncak saya akan kembali mengendara karena tuh jaringan saya sudah mulai batuk-batuk. Silakan. Siap Gunda, siap. Siap Gunda. Sebentar. Sabah 28 aja dikasih satu data itu. Al-Quran surah Sabah 28. Sabah 28 masih dicatat. Ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar Ibu... Bang Suma. Saya jawab dulu Bang Suma. Iya, tetap didengar. Sebentar Bang Ken Richard. Ibu Rahmah, monitor host. Ya. Tadi ada Bang Handi. Tadi dicek tidak? Iya, ini di bawah ini siapa yang bisa gantian. Bang Handi, Bang Wan izin Bang Wan. Monitor Bang Wan ganteng. Beliau tadi udah izin kok. Pilih aja nggak apa-apa. Oke, siap. Ada apa yang lain nggak apa-apa. Iya, siap. Gak apa-apa ya, Bang. Iya. Gak apa-apa ya. Iya, Mohon maaf ya, Bang. Mohon maaf. Iya. Apa-apa Bunda, santai. Bang Wan, saya pangku aja ya, saya pangku. Iya. Udah. Silakan. Oke, saya jawab dulu ya, Bang Suma ya. Oke, silakan Pak. Iya, tadi Bang Suma menyinggung tentang ahli Taurat ya. Kalau keagamaanmu tidak seperti orang ahli Taurat, itu ada memang ayatnya itu ada. Tapi maksudnya di sini, Yesus berkata itu menyinggung orang-orang ahli Taurat atau orang-orang Farisi pada saat itu. Karena orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, orang yang imam-imam yang mengajarkan hukum Taurat, ya, hukum Tuhan, tapi mereka tidak melakukan. Mereka itu kelihatan alim, tapi munafik. Itu yang dimaksud Yesus. Jadi Yesus tidak mengajarkan agama. Ya, kita aja ini orang yang dibilang orang Kristen. Jadi itu jelas. Yesus menyinggung orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, karena mereka begitu. Mereka mengajarkan agama, tapi mereka tidak melakukan. Mereka itu orang alim kelihatan, tapi munafik. Itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang mengenal Tuhan, tapi tidak melaksanakan. Begitu. Terus bicara keselamatan. Jelas tadi saya katakan di situ di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, ya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Ini jelas sekali bahwa di dalam Yesus itu adalah keselamatan, bukan agama. Karena agama itu cuma aturan-aturan yang dibuat oleh kita manusia.
ya memang jalan untuk supaya kita mendekatkan diri ke Allah, ya ke pencipta. Tapi itu tidak menjamin keselamatan, ya kan? Di sini ada lagi dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal, surga kepada mereka dan mereka tidak pasti akan binasa. Sampai selama-lamanya seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi jelas keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Tidak ada di kolong langit ini. Agama tidak menjamin keselamatan. Malahan agama itu, ya itulah banyak orang jadi ateis karena agama. Perang antar agama. Sesama satu iman saja juga kadang karena kepentingan politik, ya kan? Mereka berperang. Iya kan? Jadi itulah saya katakan, kalau berbicara masalah hukum Taurat ya memang jelas pada saat itu untuk kaum Nabi Musa. Iya kan? Kristen belum ada, Yesus belum ada, itu ribuan tahun. Setelah itu mengisahkan tentang perjalanan umat Israel menuju ke tanah perjanjian. Mereka menggerutu, mengeluh di perjalanan. Malahan mereka memberikan suatu patung sapi emas. Itu membuat murka Tuhan. Mereka tidak percaya. Makanya Tuhan menurunkan itu hukum Taurat kepada mereka. Karena kerasnya, ya kan? Mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah. Ya, Tuhan menurunkan hukum Taurat kepada Nabi Musa. Seperti itu. Jadi Kristen ya belum ada. Yesus juga masih 1000 tahun lagi. Ribuan tahun lagi baru muncul. Setelah itu baru Kristen juga. Jadi itulah. Jadi bicara hukum Taurat sebentar. Bicara hukum Taurat itu hanyalah sejarah peradaban Nabi. Ya, Nabi Musa pada saat itu, makanya dimasukkan di Perjanjian Lama. Ada di situ kejadian seperti itu. Itu sejarah. Tapi yang kita imani sekarang ya itu hukum kasih nih yang sekarang nih, yang Yesus bawa. Itu yang kita jalankan sekarang. Oke, saudaraku. Silakan. Oke, sudah silakan Bang Andi langsung ditanggapi kalau boleh menanggapi ya. Oh, Silakan, boleh sekali. Silakan dokter. Karena ini memang udah lama saya ingin ungkapkan ini. Karena terhubung ini topik. Ya mohon maaf kalau teman-teman Kristen ini mungkin bisa berpisah sedikit lah daripada apa itu Taurat gitu ya. Kita udah ketahui bersama apa sih itu Taurat. Taurat itu adalah kepunyaan Israel. Apa isinya Taurat itu? Di sana itu ada Nevi'im, ada Ketuvim. Apa itu? Nevi'im itu bagian kedua dari kitab suci Yahudi yang berisi tulisan para nabi. Itu punya Yahudi. Kedua adalah apa itu? Nevi'im tadi itu apa itu? Ketuvim, kitab suci Yahudi yang berisi kitab seperti puitis, kitab terkanonik yang tidak termasuk dalam Taurat. Jadi ada dua gitu isinya Taurat itu. Di samping ada hukum-hukum kelima itu gitu. Terus kemudian Yesus di mana? Waktu dia ada di muka bumi ini. Ada di bagian ini yang dia laksanakan. Yesus ada di bagian ini menyambung ajarannya Nabi Musa. Yesus ada di sini. Gitu ya. Diberi kebebasan terukur oleh Tuhan yang mengutus itu untuk melanjutkan perjuangan Nabi Musa alaihissalam atau Yeshua Amasya itu. Menyambung ini, melaksanakan ini Yeshua Amasya patuh dan taat di sini. Kecuali memang ada diskresi khusus kepada beliau itu dalam rangka memetik gandum di sabat itu. Itu is okay. Itu diskresi oleh para nabi, tentu disetujui oleh yang maha kuasa yang mengutus dia. Sekarang kita ke Kristen. Di mana Kristen berada sekarang ini Pak Richard dan kawan-kawan ini? Kagak ada urusannya yang saya terangkan tadi itu. Kagak ada urusan. Karena memang ini diperuntukkan kepada Bani Israel. Kita ini bukan Bani Israel, kita nggak ada urusan di sana. Nah Kristen ada di mana? Kristen yang berbahasa Yunani itu yang isinya Yohanes, Markus, Matius, Lukas, dan surat-surat Paulus, di sanalah Kristen berada.
Bagaimana supaya laku? Ini dia masalahnya. Roma yang pernah menjajah di sana, bagaimana supaya laku ini? Diambillah tokoh Yesua Masia ini, menjadikan namanya dirubah menjadi Yesus Kristus. Mulai dari mana? Mulai perjalanan Barnabas bersama Paulus ke Antioquia di selatan Turki sana. Di sanalah pertama kali murid-murid menurut mereka disebut Kristen. Kemudian berpindah ke Roma, dikonsilikan, berkembang, kemudian masuk ke Indonesia, dibawa oleh Belanda bersama misionarisnya itu tadi. Jadi Bible yang pertama kali itu berbahasa Portugis, Belanda, yang jelas berbahasa asing, bukan berbahasa Yesus. Itu ya Pak Cad ya. Jadi hukum Taurat itu berlaku kepada Bani Israel. Terus kemudian tedeng aling-aling Paulus berkata, Yesus mati, hukum Taurat tidak berlaku. Ya, anehnya lagi adalah ini hukum Taurat berlaku di negara orang, mematikan anak orang, kemudian membatalkan hukum Taurat yang tidak berlaku buat dia. Kan aneh ini. Ini paling aneh di seluruh dunia nih kalau mau paham nih. Terstruktur ini gitu loh teman-teman ya. Jadi saudara-saudara Kristen, tidak ada hak kita sebagai warga negara Republik Indonesia atau di seluruh dunia memakai Taurat itu sebagai landasan untuk iman kita. Itu bukan buat kita, untuk Bani Israel. Persoalannya adalah siapa kira-kira yang banyak identiknya? Apakah di Kristen? Enggak. Kenapa di Al-Quran banyak persamaannya? Karena semua para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarannya berkesinambungan, yaitu tauhid. Kami umat Islam adalah patokannya, dasarnya ada Al-Quran dan hadis, bukan Taurat. Tapi diperingatkan kembali, diberitahukan kembali kepada Nabi kita. Pernah tuh ada Nabi, namanya Nabi Isa, Nabi Musa, dan seterusnya. Supaya kita mengimani itu. Mengimani bukan berarti dia Tauratnya sebagai landasan beragama kita. Bukan. Anehnya persoalannya adalah Kristen. Bukan punya dia, dicolong, kemudian dibatalkan. Dipilih-pilih, yang kira-kira cocok dipakai. Nenek lu kiper, Pak Richard, sorry aja gitu loh. Jadi mulai sekarang Pak Richard, kalau memang Anda konsisten menjadi Kristen, jadi Kristen ya beryunani saja. Karena ini bersumber dari Roma, konsili di sana Pak. Tapi kalau ingin masih pakai Taurat, silakan tinggalkan Kristen, bergabunglah sama Yudaisme. Itu kira-kira hanya dua pilihan Pak, supaya tidak abu-abu selama ini gitu loh. Buat teman-teman juga yang lain kalau diskusi sama mereka, kita harus tahu mereka ini sering abu-abu gitu. Itu dari saya sementara, nanti saya sambung lagi. Bang Andi. Oke. Tadi kan aku udah ngomong, Makasih Bang Andi. Oh, langsung dihajar. Langsung lanjut dan lanjut. Siap. Iya, langsung ya. Bang Andi langsung. tadi emang gak dengar ya aku ngomong waktu pertama ya. Bang Andi baru naik sih. Aku udah bilang, Yesus datang tidak membawa agama. Iya kan? Agama itu kan aturan-aturan yang dibuat kita ini manusia. Iya kan? Bang Suma tadi singgung. Salah kalau Yesus itu bilang tidak beragama karena ada ayatnya. Keberagamaanmu seperti orang Yahudi, ahli Taurat. Itu dia mengkritik orang yang beragama pada saat itu, ahli Taurat. Orang tahu hukum Taurat tapi mereka tidak melaksanakan. Yaitu munafik, kelihatan alim. Itu, tapi Yesus jelas mengatakan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan manusia selain kepada Yesus. Itu ada ayatnya. Saya sudah katakan tadi, Bang Andi nggak dengar sih mungkin. Kalau berbicara hukum Taurat memang jelas saya sampaikan tadi itu untuk umat Nabi Musa pada saat itu di Perjanjian Lama, iya kan? Kenapa itu ada juga? Itu semacam sejarah kita mengetahui bagaimana perjalanan Nabi Musa pada saat itu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Iya kan? Kita mengimani yang Yesus datang bawa, itu hukum kasih. Karena hukum Taurat pada zaman Nabi Musa itu tidak ada yang bisa jalankan.
Tuhan keras di hukum Taurat. Tuhan itu seperti mengangkat pedang kepada umatnya. Padahal Tuhan itu kasih, Tuhan itu pengampun. Orang kalau sudah ini buat kesalahan dirajam sampai mati, mana mereka kasih kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Ya disitulah Yesus datang untuk suatu pengampunan. Tuhan itu kasih, Yesus itu kasih. Supaya dia bisa kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Ya makanya Tuhan pengen kita ini orang-orang yang berdosa bertobat. Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan mencari orang yang baik. Yang mencari orang yang berdosa supaya diperbaiki. Supaya kembali jadi pengikut Yesus. Ya seperti itu Bang Andi yang saya katakan tadi. Nggak ada urusan yang hukum Taurat. Hanya sejarah lah. Masuk di Alkitab itu memang. Ya kan? Oke. Pak King, saya setuju dengan Anda. Kalau Anda mengatakan hukum Taurat itu hanya sejarah, salah juga Bang. Hukum Taurat itu isinya hukum-hukum, ada sejarah, kan ada Nevi'im, ada Iya, Ketubim, tapi tidak tadi saya dilakukan jelaskan. lagi itu. Ya, gantian Pak. Nah, kalau Anda tidak melakukan lagi, artinya Anda bukan pengikut Yesus. Satu, Anda pengikut Paulus. Kenapa? Yesua Mesia waktu dia mengajar 30 tahun sampai kurang lebih 3 tahun setengah ke depan, apa yang dia ajarkan? Apa yang dia ajarkan? Yang dia ajarkan adalah Taurat. Enggak ada yang lain. Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Tauhid itu semua para nabi itu. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu satu. Kemudian syariatnya ini nih yang membuat mengguncang iman Kristen. Jelas di sana syariatnya sangat ketat. Apa itu? Hukum Tuhan, hukum Musa, larangan-larangan. Jelas di sana. Soal makanan, bagaimana bertefila. Apa artinya tefila itu? Wajib itu, sholat wajib itu. Kemudian bagaimana dengan badan yang harus bersih. Bagaimana hukum-hukum yang lain. Ini kagak dilakukan lagi Kristen, Pak Richard. Anda ganti dengan hukum kasih. Yesus tidak pernah mengatakan saya mati hukum Taurat hilang semua. Peraturan dan ketentuannya. Yesus Masih nggak pernah ngomong kayak gitu. Yang ngomong adalah Paulus gitu loh. Jadi apa? Kristen ini membatalkan ajaran Yesus. Sekali lagi saya ulang ya Pak King ya. Dengarin baik-baik. Ya. Kristen sekarang ini, tulisan-tulisan Paulus itu membatalkan ajaran yang pernah diajarkan oleh Yesua Masih. Apa itu hukum Taurat? Gitu loh. Membatalkan sesuatu yang memang peruntukannya bukan untuk dia. Ini juga ambigu sekali nih perkataan. Dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Menciptakan kehidupan baru lah dan seterusnya gitu. Ya siapa lu yang batalin hukum orang nggak berlaku buat lu kok. Ini aneh loh Pak Richard. Coba Pak Richard bayangkan ya. Hukum Burundi ya Timur Leste yang batalin. Masuk akal nggak tuh? Lucu kan Pak? Lucu loh Pak. Hukum Yahudi, hukum Taurat, Yunani yang batalin. Lucu tuh Pak. Ini harus diterangin sama anak kecil di sekolah minggu supaya mereka paham. Tolonglah diedukasi mereka-mereka. Untung ada topik ini sore ini. Sebenarnya udah bertahun-tahun ingin saya kemukakan ini, tapi saya nggak mau menolong. Karena ada Pak Richard, tapi alhamdulillah Pak Richard mengakui bahwa tinggal sejarah saja. Buat sebagai pengingat kita bahwa pernah ada nabi seperti ini. Tapi persoalannya Pak, Anda masih pakai Ten Commandment. Anda masih pakai 10 perintah Tuhan. Mesti jangan dipakai juga dong. Jangan dibagi-bagi hukum Taurat. Ada hukum sipil, ada hukum seremonial, hukum negara segala macam. Jangan dibagi-bagi dong hukum Taurat orang. Itu kan punya orang. Punya Yahudi, ngapain Anda yang bagi-bagi coba? Ada yang dibatalin, ada yang dipakai. Gitu loh. Seperti makan babi, boleh, sunat, terserah you. Gitu loh. Jadi sekali lagi Pak, mohon Pak King buatlah statement bahwa kami Kristen tidak ada urusan dengan hukum Taurat. Kami Kristen ikut Paulus dengan surat-surat Paulus. Selesai. Kami bebas makan babi, nggak ada urusan.
kami boleh bebas sunat. Kami tidak perlu menutupi kepala untuk wanita. Kami tidak perlu lagi ke sinagog. Cukup kita di gereja. Kami tidak perlu lagi bersabat. Cukup weekend saja di hari Minggu. Selesai. Tapi persoalannya adalah hal-hal kayak begini nih masuk ke Indonesia, diterjemahin ke bahasa Indonesia, gitu loh. Nyolong-nyolong lagi istilah Islam. Saya heran ini orang LAI ini nih. Nggak mau mandiri gitu loh. Ya, diyunanikan dulu, kemudian masuk di Indonesia. Nyolong-nyolong lagi istilah Islam. Pakai kata Allah, pakai kata Rasul. Ini kenapa sih nggak mau mandiri? Makanya setiap Kristen di berbagai negara itu beda cara ibadahnya gitu loh. Kalau Pak King Richard keluar negeri, bingung Anda ini mau ibadah seperti apa? Bawa Bible nggak laku, Pak. LAI tidak laku di luar negeri, Pak. Pada King James itu tidak mengenal kata Allah, tidak mengenal kata Rasul. Di sana messenger of God. God, tidak ada kata Allah. Menurut si CP yang Anda idam-idamkan itu, Kristen di Indonesia bidat. Karena dia menyembah Tuhannya umat Islam. Bayangkan, Pak. Saya mohon juga ke depannya Pak King ya, tolonglah beritahulah. Memang mahal biayanya TB 202 2023 itu. Tapi tolonglah. Sekiranya ya Oke, Bang terjemahan Andi, yang jujur gitu ya. sudah dapat poinnya Bang. Oh, dapat Andi. ya. Terima kasih Pak. Sadar secepatnya sadar. Oke, Ya. kita jawab ya, saya jawab ya. Kita tiktokan aja ya. Jadi gini Bang Andi, tadi kan udah bilang. Sebentar Pak, Saya sebentar King Kristen. Richard. Sebentar King Richard. Monitor host, Ya, kenapa? Bang Zuma masih standby di bawah. Ditarik aja. Biar saja jaringannya dia itu. Udah Silakan, nyampe lanjut. kali ya? Udah nyampe. Iya diperhatiin. Oke, lanjut Pak Richard. Tektokan aja ya. Terima nggak usah ada ya. kasih. Jadi Jangan gini Bang terguncang ya Pak Andi. Richard. Tidak terguncang. Saya kan Bang Andi nggak menyimak dong apa yang saya katakan tadi itu. Hukum Taurat tidak ada urusan kita dengan orang Kristen sekarang. Iya, kalau begitu kita Ngapain? salaman Pak Richard. Salaman dulu, salaman kita. Memang tidak ada urusan. Oke. Itu pada zaman bercerita sejarah perjalanan Nabi Musa dengan umatnya. Jadi tidak ada urusan itu hukum Taurat apa itu pun juga oke klaim orang Yahudi. Tapi memang ada di Alkitab itu sejarah supaya kita mengetahui kisah Nabi pada saat sebelum ini sama dengan Muslim juga kan mengimani nabi-nabi sebelumnya. Jadi sama seperti itu. Jadi tidak ada urusan dengan hukum Taurat. Sekarang yang penting sekarang ini hukum kasih. Itu yang pertama yang terutama itu Tuhan mengatakan. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Jadi nggak ada usah lagi bawa hukum Taurat. Kita Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Begitu. Oke. Kalau Pak Andi mengatakan memakai kata Allah Rasul, ya saya kasih tahu ya, Pak Andi. Kata Allah itu sebelum Nabi Muhammad sebenarnya, malahan sebelum Yahudi, kata Allah itu sudah ada loh kalau bicara sejarah. Coba Bang Andi lihat di sejarah di Google, sejarah kata Allah itu. Itu Allah itu ya istilahnya sesembahan. Iya, arti seperti di atas lah seperti dewa begitu. Dan itu dipakai orang-orang yang orang yang belum percaya Tuhan, kata Allah itu. Ya, tapi kalau di Muslim kan Allah itu kan nama. Iya kan, nama Tuhan ya. Memakai nama. Tapi tidak, kalau bicara sejarah itu jauh sebelum Islam ada kata Allah sudah ada. Malahan Kristen dan Yahudi kata Allah sudah ada loh. Oke. Begitu. TikTok ya. Dan jadi Anda nggak bisa mengklaim Ya, kata Bang Allah Andi, itu siap. milik Muslim. Nggak bisa. Oke, TikTok. Sebentar Pak Andi, Oh. Anda tadi 10 menit, 15 menit. Enggak, Saya baru 6 hari. 5 Tadi menit saya ini. 6 hari bukan 10 menit. Enggak Pak. Sekarang TikTok Tunggu. apabila ada Sebentar, Pak Andi. sebentar dengerin Terus dulu Pak kenapa Richard. ada di Indonesia? Kita Pak memakai kata Allah Richard, juga. Itu dengarkan bahasa dulu. serapan itu Bang Andi, bahasa Buset. Arab. Ya. Iya, itu bahasa Buset. serapan. Rasul itu bahasa serapan. Ya, baik. Jadi bukan mengambil mencontek-contek LAI, Oke, TikTok enggak, ya. itu bahasa serapan. TikTok. Oke. Oke, Langsung saudara. sanggah. Ya, silakan. Baik. Di original teks Bible itu tidak ada kata Rasul. Di original teks Bible itu tidak ada kata Allah. Hanya di Al-Quran yang ada.
Ya, Ya jadi itu kalau bahasa mau serapan. bentar dulu. Kalau mau menerjemah itu jangan ambil serapan. Kalau mau menerjemah itu ambil di original text Bible, jujur menerjemah. Kemana arahnya? Theos itu kemana kalau diartikan ke bahasa Indonesia? Ya Tuhan, bukan Allah. Jujur dong, jangan bohongin orang gitu loh. Itu Iya benar. ya itu benar. Kenapa masih pakai? Itu bahasa. Diam dulu. Itu terjemahan. Bukan. Terjemahannya Amsyong, Pak. Terjemahan Amsyong itu LAI itu. Amsyong, Pak. Theos Itu itu cuma diterjemahkan. bahasa, Taruh, Bang Pak. Andi. Gantian, Pak. Ya silakan. Gantian, Pak. Ya, kata Allah itu kalau Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Pak, itu menjadi Tuhan. Kalau bahasa Inggris menjadi God. Apostolos kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia menjadi utusan. Amsyong, Pak, ini LAI ini gitu loh. Kenapa? Karena mayoritas di Indonesia Islam supaya bisa dipakai misionaris. Jadi sudah sekian berapa puluh tahun ini LAI berbohong, Pak. Sudah banyak Kristen yang sadar kok, yang kami sadarkan gitu loh. Bahwa ini tidak usah dipakai. Itu satu. Kita balik ke topik. Sekarang saya pengen nanya Pak King, kalau Anda sudah menyadari Anda tidak pakai hukum Taurat lagi, karena Anda sudah tersadarkan ini hanya untuk Bani Israel gitu. Landasan Anda sebagai orang Kristen, Anda pakai kitab apa? Silakan bisa dijawab. Langsung di TikTok, Pak. Gimana yang terakhir? Langsung Pak Richard, langsung. Ya, tunggu dulu. Yang terakhir dulu. Sorry, saya terganggu. Kalau Anda sebagai orang Kristen, Anda sudah paham dan sudah sadar bahwa Taurat itu untuk Bani Israel, artinya perjanjian lama dicoret untuk Anda. Sekarang saya mau nanya kepada Anda, landasan Anda sebagai orang Kristen itu apa pondasinya? Silakan. Iya, Bang Andi, kalau saya ngomong kadang nggak disimak ya. Tadi kan aku udah bilang, hukum Taurat itu nggak ada urusan dengan orang Kristen sekarang. Itu ada di Alkitab Perjanjian Lama, itu kan cuma semacam sejarah kejadian nabi-nabi sebelumnya kita. Sama seperti Muslim mengimani nabi-nabi sebelumnya. Ya kan, justru Kristen jauh lebih ada sebelum Muslim. Jadi kalau Anda mengatakan kasih keluar, wah apa ininya dasarnya, hanya itu memang kita harus mengetahui sejarah Nabi, termasuk Nabi Daud, ya kan, Nabi Yunus. Bukan itu pertanyaan Nabi saya, Nuh, Pak Nabi King. Lot. Bukan itu pertanyaan saya ulang ya. Kalau hukum Taurat itu Anda sudah tidak pakai, gitu ya Pak ya. Sekarang Anda beragama Kristen ini, Anda pakai buku apa? Silakan. Ya itulah tadi kan aku udah bilang, itu nggak bisa juga kalau dibilang tidak ada dihilangkan ya sudah. Tapi kita harus tahu sejarahnya kita. Sama dengan Indonesia. Jawab, kenapa sih? Anda tahu Kitab sejarahnya. apa yang kamu pakai, Pak? Sejarah Indonesia saya kasih tahu ya, itu bicara dari kerajaan dulu ya, kerajaan Demak, kerajaan Majapahit, itu tetap ada. Jadi kalau Anda menghilangkan sejarah itu, sejarah agama, sejarah kalau udah keluar kata buset, Bang Joy tahan Bang Joy. Mengatakan seperti kata buset berarti sudah bahaya nih. Tiktokan dulu sebentar. Iya, tiktokan. Bapak tiktokan tapi terlalu melebar narasinya, Pak. Jawaban yang utama. Sejarah tidak bisa dihilangkan. Gak apa-apa, hormati dia bicara, gak apa-apa. Anda tunggu sebentar, kita gantian. Sejarah tidak bisa dihilangkan, ya kan? Kita ini berdiri suatu negara atau agama, justru agama dulu lah. Tidak bisa dihilangkan itu sejarah nabi-nabi. Kita harus mengetahui, kita mengambil teladan dari mereka. Ya kan, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu pelajaran buat kita. Begitu, saudara. Jadi sebentar, saya tiktokan dengan Pak Andi nih. Jadi seperti itu, kalau menyangkut bahasa itulah nggak bisa lah. Itu bahasa serapan, ya kan? Bahasa saya kasih tahu ya, bahasa pada zaman Ibrani, zaman Nabi Musa dengan pada zaman Yesus itu mengalami perkembangan jauh besar. Itu ribuan tahun, dan bahasa Ibrani sekarang juga itu mengalami perubahan, ya kan? LAI terjemahan tahun 74 dengan 2023 yang sekarang yang bulan 2 kemarin ada TB2 itu mengikuti perkembangan bahasa. Karena bahasa tidak bisa diterjemahkan ya, karena dia punya peradaban masing-masing ya. Kata per kata itu sulit, tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Harus sesuai dengan kalimatnya, konteksnya. Begitu, saudara. Jadi itu maksud saya. Oke, silakan. Oke, baik. LAI sebelum berdiri itu, Pak,
ya waktu itu masih berbahasa Belanda, dulu minta tolong kepada ulama kami untuk diterjemahkan. Kenapa sekarang di Jawa modern ini nggak mau minta tolong lagi? Kenapa gitu loh? Kenapa? Katanya mandiri gitu loh. Mandiri kok masih dipakai gitu loh. Minta tolonglah sama kami. Kami sering kirim undangan. Ya, kami sering ingin bersoan silaturahmi kepada LAI. Prop kami, Prop Ali mau Reski mau, semua aktivis-aktivis Islam yang ngerti bahasa itu mau diskusi kok. Mau ditanyain, mau minta diberi bantuan mau. Dulu minta bantuan nggak mau, sekarang udah zaman canggih nggak mau gitu loh. Yang aneh siapa gitu loh. Ya ada tujuannya Pak, misionaris. Ini akan diberhentikan oleh LAI kalau sudah mencapai 50% plus 1. Tapi ini nggak mungkin, lu kiper nggak mungkin terjadi. Itu satu ya. Begini Pak, kembali ke topik. Ya, kalau perjanjian lama, kalau kitab Musa, kalau hukum Taurat itu Anda sudah batalkan, di sana adalah sejarah Nabi tadi. Ada saya sebutkan tadi. Ada Nevi'im, ada Ketuvim. Itu sejarah Nabi, tulisan suci para Nabi. Itu sudah Anda batalkan. Berdasarkan yang Anda paling junjung tinggi adalah Paulus. Sebagaimana tertulis di Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus di tiang salib, ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat itu. Dibatalkan Pak. Jadi nggak usah lagi ya. Tapi kalau Anda anggap sebagai ilmu pengetahuan, is okay. Tapi ilmu pengetahuan itu jangan diambil sebagai landasan akidah beragama Anda. Nggak bagus. Pakai kitab suci dong. Makanya saya tanya kepada Anda tadi. Ini TikTok. Kalau PL sudah Anda nggak pakai, termasuk sejarah para nabi di sana, Anda sekarang ini pakai apa? Silakan dijawab. Monggo. Spontan. Ya Bang Andi, saya masa ulang-ulang sih. Kalau berbicara sejarah tidak bisa dihilangkan. Ya, tadi kan saya bilang sejarah Indonesia saja itu melalui perjalanan yang panjang dari kerajaan-kerajaan. Itu mana kita mau bisa hilangkan itu sejarah? Ya kan kita belajar dari sejarah loh, kasih tahu negara ini berdiri karena dari sejarah. Ya, jadi nggak bisa lah, termasuk agama. Sejarah nabi-nabi itu karena kita nggak bisa, kita mengimani mencari teladan-teladan nabi pada saat itu dan apa-apa yang mereka lakukan itu jelas tertulis di situ, ya kan? Nabi Nuh, ya kan? Nabi Lut, Nabi Daud, semua itu sejarah, semua sejarah agama itu, ya kan? Jadi nggak bisa kalau Anda bilang mau hilangkan itu sejarah, nggak ada itu, apalagi sejarah agama negara saja nggak bisa, ya kan? Terus bicara bahasa, ya kan itu bahasa serapan, bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, kata Allah itu sudah bahasa Indonesia itu bahasa serapan pada zaman itu. Nggak bisa kembalikan lagi ke bahasa Arab itu. Tidak, ternyata Allah itu bukan bahasa Arab. Jauh itu. Oke, Pak, bahasa Allah itu belum ada itu Arab. Melenceng. Bukan melenceng. Iya kan Gini, Pak, ya. katakan tadi itu Sebelum Allah Bang Juma mengambil dari Arab itu bahasa Arab. Bukan. Sebelum ke Bang Juma, saya tanggapi dikit ya. Sekali lagi Pak, begini Pak. Udahlah, sampai nenek mau bawa ini ke pengadilan juga Anda kalah loh kalau mengenai penggunaan, karena original teks Bible Anda itu nggak ada kata itu, gitu ya. Oke, jadi sampai kemanapun Anda kalah nanti. Sekarang itu kan cuma bahasa. Dulu. Tidak ada bisa mengklaim itu bahasa. Makanya itu saya bilang LAI. dengar Gantian Pak. Makanya LAI ini dalam menerjemah itu tidak mandiri, ya, tidak punya jati diri. Dan tidak tahu diri gitu menerjemah. Ya terserah Bang Adi lah mau ngomong apa. Nyata ini makanya ini saya itu mau LAI melaporkan saya supaya saya buka-bukaan gitu loh. Supaya habis ini 2023 ini. Saya rela tidak tidur 1 kali 24 jam demi menghilangkan nama Allah di dalam Bible Anda yang Anda salah gunakan itu. Itu loh. Kalau Anda boleh pinjam, tapi Anda jangan salah gunakan, itu yang masalahnya. Kembali ke topik ya, Pak. Ya, bahasa saya bilang tidak bisa itu bahasa milik semua umat. Tidak ada pinjam meminjam, Bang Andi. Ingat ya, bahasa nggak ada pinjam meminjam. Terserah. Oke, itu bahasa semua umat itu. Sekarang begini ya.
seandainya saya menciptakan bahasa baru gitu ya, kotoran itu saya sebut sebagai Yesus, Anda terima atau tidak? Kalau Anda bilang bahasa milik semua orang, kotoran itu saya sebut Yesus, Anda terima atau tidak? Itu pendapat Anda, pendapat pribadi Anda. Seandainya saya buat bahasa baru, kalau Anda bilang bahwa bahasa milik semua, lalu saya ciptakan bahasa baru bahwa saya sebut itu kotoran itu adalah Yesus. Anda terima atau tidak? Begini, Bros. Saya bilang bukan Anda terima atau tidak, jawab jujur dulu. Oke, gini. Jawab jujur dulu. Begitu juga ketika Anda memakai kata Allah, walaupun itu bahasa serapan, tidak diterima dong. Apa diakui secara umum bahwa kotoran itu Yesus? Ya bisa saja, bisa saja. Ini kan persoalan bahasa, bukan terima tidak terima. Ini persoalan bahasa. Wah, kena kan? Anda sendiri. Kena, makanya Anda jangan bawa logika yang bukan Anda bawa logika, jangan bawa logika kosong. Ternyata Anda kosongan. Anda bilang Allah itu bahasa yang boleh dimiliki oleh setiap orang. Konyol Anda, konyol sekali Anda. Pemilik tunggal Allah itu adalah bahasa Arab. Jadi Anda jangan bermimpi. Itu pendapat Anda sendiri. Oh jelas dong. Kalau Anda mengatakan Yesus itu kotoran, itu bahasa Anda tidak ada masalah. Pak Richard, gini Pak Richard ya, dengerin saya Pak Richard. Silakan. Kata Allah itu bukan bahasa umum Pak sebenarnya. Ini bahasa khusus kepada orang yang beriman, yaitu umat Islam. Ya, jadi ada dua di sini, dengerin baik-baik. Ini bahasa sederhana supaya Anda ngerti. Kata Allah itu adalah bahasa khusus diumumkan kepada semua orang yang beriman. Tapi orang Kristen tidak berlaku, jadi tidak umum Pak. Kalau kata Allah ini. Tapi dia berlaku umum bagi orang Islam, bagi orang yang beriman. Paham ya? Tinggalkan ini, Anda pasti kalah ngotot muter-muter. Kembali ke topik. Pak, Taurat itu isinya adalah tadi udah bilang. Taurat ya. Di sana Taurat itu ada kejadian, ulangan, bilangan dan seterusnya, imamat dan seterusnya. Terdiri dari Nevi'im, Ketubim, bahasa suci, kisah para nabi. Ini Anda udah batalkan. Kalau sudah batal, artinya landasan pondasi iman Anda tidak pakai ini lagi, tidak pakai lagi perjanjian lama itu. Nah saya bertanya kok nggak dijawab-jawab sih? Kalau PL atau kitab utama orang Yudaisme ini yang terdiri dari tanah isinya Taurat, Nevi'im, Ketubim itu Anda sudah tidak pakai, sekarang ini Kristen pakai buku apa? Dijawab dong. Dan siapa tokonya? Silakan Pak King, sederhana loh ya, awas kalau nggak jawab. Oke, saya jawab. Saya bilang ya, sebelum Anda mengatakan kata Allah, Kristen Arab sudah memakai kata masih ditanggapi itu. Saya kasih tahu dulu, sebentar. Iya, sebentar Pak Andi. Ya, Kristen Arab sebelum Nabi Muhammad ada, Kristen Arab sudah memakai kata Allah dulu, Pak. Ilah, Pak. Kristen Arab itu mengatakan ilah, bukan Allah. Saya bantu nanti saya ajar, nanti saya. Itu dari kata dasar Allah, ilah, dasarnya ilah, tapi itu merujuk ke Allah. Jadi baru Nabi Muhammad juga memakai kata Allah. Saya ajar. Itu. Jadi tumpul banget logika kamu, tumpul banget. Tumpul logika kamu tumpul banget. Anda yang tumpul, Anda yang tumpul. Anda salah. Nanti saya jelaskan lagi, nanti saya jelaskan dulu. Yesus Anda mengatakan kotoran. Oke, menurut Anda ya. itu terserah Anda, suka-suka Anda. Pak King, Anda pakai Kristen Arab, dengarkan baik-baik. Anda ini bukan Kristen Arab. Kristen di Indonesia 1500 derajat perbedaannya Pak dengan Kristen Arab. Apa yang dipakai Kristen Arab itu? Apa dipakai Alkitabul Muqaddas? Apa itu? Disusun pada tahun 867 Masehi setelah Al-Qur'an ada. Apa isinya? Itu berbahasa Arab. Apa itu Allah di sana? Ismu, nama yang disembah. Nama yang disembah. Begitu juga Al-Munjid, nama Allah, nama yang disembah. Ya, jadi sembahan itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Kristen Arab. Nah, setelah sampai di Indonesia, Allah itu bukan nama, lu ganti menjadi apa? Bukan lagi proper name tapi generic name, jabatan. Jadi Allah di Indonesia itu sederajat dengan Tuhan, makanya lu balik, tiada Allah selain Tuhan Yesus. Ini gabrul. Beda dengan Kristen Arab. Lu Arab ke Arab-Araban, tapi lu nggak ngerti, lu nggak paham. Lu kalau ke Arab diketawain bro, lu diusir Kristen Arab kalau lu ke Arab, kalau ilmu kayak gini, serius. Diusir suruh pulang.
Serius? Gini Bang Andi, Anda kan tadi mengklaim kata Allah itu, makanya saya jelaskan kata Allah itu sebelum Muhammad sudah ada Kristen Arab memakai kata Allah itu. Oke, jauh sebelum Kristen Arab juga, sebelum Yahudi sudah ada juga ternyata kata Allah itu sejarah. Arab itu Allah itu apa? Kristen Arab itu Allah itu nama atau jabatan? Kristen Arab. Itu jabatan, bukan nama, itu jabatan. Jabatan. Tapi kalian mengatakan itu nama. Jadi, jangan terlalu banyak bercita-cita kamu, King Richard. Sekarang begini, tunjukkan satu saja manuskrip itu yang sebelum ada Islam bahwa Kristen Arab menggunakan kata Allah sebagai sesembahan. Mana? Tunjukkan satu manuskrip aja. Satu aja. Ada sejarahnya. Saya tunggu jangan bermimpi kamu kalau soal sejarah manusia purba juga sejarah. Alien juga sejarah. Jangan bermimpi kamu di mana? Santai aja. Tahun berapa? Enggak usah ngegas. Iya, tahun berapa? Jangan panik. Iya, tahun berapa? Udah jangan terlalu lama mengulur waktu kamu. Di mana datanya? Ini kelihatan datanya di mana? Kejam-kejam jadinya nih. Ya sekarang saya sampai begitu. Kenapa kamu mengulur waktu? Kenapa kamu mengulur waktu? Sudah memakai kata Allah. Kenapa kamu tidak tunjukkan datanya? Kenapa kamu tidak tunjukkan datanya? Saya bilang. Saya sebentar. Saya pendeta apa kamu? Pendeta bosan kamu ini. Jadi, bukan keblosan. Gak layak kamu. Belum layak menjadi pendeta. Iya. Santai aja. Ya itu cita-cita itu cita-cita kamu, cita-cita kalian itu. Nyatanya pada faktanya tidak ada manuskrip satupun bahwa Kristen Arab jauh sebelum Islam menggunakan kata Allah dengan lafaz alif lam lam ha. Coba di mana? Coba di anu dulu di Bang Richard, gini loh Bang Richard. Silakan Cat dengerin Cat. Teman-teman, sebenarnya penggunaan kata Allah di dalam Bibelnya orang Kristen itu tujuannya untuk menghina Islam. Ada dua pokok yang mereka gunakan kata Allah itu. Pertama, menghina Islam. Sebelum Islam tunggu, sabar. Sabar, Rikard. Saudara Rikard, sabar. Untuk menghina. Sabar, Rikard. Mengatakan kata Allah menghina Islam. Salah itu, saya luruskan itu. Karena sebelum Islam aja. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Mengatakan kata Allah menghina Islam. Tidak. Salah itu. Dengarkan saya. Jadi tujuan daripada penggunaan kata Allah di dalam kitabnya Kristen Indonesia itu untuk menghina Allah, menghina Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, semata-mata itu selain menghina juga digunakan untuk kristenisasi. Kita lihat di dalam Keluaran 20 misalnya. Dikatakan begini, jangan ada padamu Allah lain. Itu penghinaan sebenarnya. Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang ada di dalam Islam itu dijadikan sebagai sembahan-sembahan. Bukan nama pencipta, bukan nama sembahan yang sebenarnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Coba ada yang bisa mengarabkan ini? Apakah di situ orang Kristen Arab berani membaca bahwa itu adalah Allah? Tidak ada orang Kristen berani baca di Arab dengan mengatakan kata Allah lain. Tidak ada. Ditertawakan kalau ada orang Arab yang mengatakan seperti itu. Tapi begini Pak Juma, 2023 LHI sudah mengganti ilah. Ya itu dia. Nah itu ilah baru benar. Iya, ilah udah benar. Alhamdulillah apologet sudah menyuarakan itu berkali-kali sehingga mungkin sampai ke pompong ini. Iya, maka mereka tidak lagi menggunakan itu karena itu sebenarnya penghinaan itu. Penghinaan buat umat Islam di Indonesia dan menggunakan kata Allah. Dalam Keluaran jangan ada Allah lain di hadapanku itu dengan menggunakan jangan ada Allah itu ada penistaan. Dan Kristen merasa malah dia lebih berhak. Itulah kalau pencuri kayak gitu. Pencuri udah ketahuan dia mencuri, dia malah merasa lebih berhak. Itulah karena memang tidak nyambung. Yang tadi Taurat, apakah Taurat untuk Kristen itu sudah ada yang bisa jawab? Sudah dijawab, sudah tadi saya hajar Pak King udah tanda tangan tidak berlaku lagi. Bukan untuk dia, sudah diakui. Ya udah kalau begitu Kristen gurun tikar dong. Tapi saya tanya kalau kamu ndak akui itu kamu pakai kitab apa sebagai Kristen? Dia nggak mau jawab. Alah Bang Andi nggak begitu.
Tadi Aku udah udah jawab ngomong gitu. tadi. Kamu Udah. kan ada nanya menyangkut masalah hukum Taurat. Aku bilang Kristen itu sudah tidak ada urusan menyangkut hukum Taurat. Itu Ya sudah udah, lama. tidak ada urusan. Ya Jalan kalau aja. tidak ada urusan dengan hukum Taurat, jadi Kristen ini agama dari mana? Tadi kan Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama. Nah, Kristen ini agama dari mana? Ternyata Taurat tidak menyinggung sedikit pun tentang Kristen. Dari mana Bang Kristen Suma, itu, Pak? tadi sebentar. Kayak Bang Suma ya. Saya jawab Bang Suma ya. Tadi Iya, kan Kristen itu dari ngomong mana? waktu Bang Suma sebelum turun. Ya kan? Iya. Saya Kristen katakan itu dari Yesus mana? datang tidak membawa agama. Iya kan? Dia membawa Iya. hukum kasih. Iya kan? Tapi Bang Suma Hukum menjawab. kasih berlandaskan apa? Tapi Tunggu dulu. sebentar, Tunggu dulu. Bang Suma. Hukum Anda kasih mengatakan- Yesus itu berlandaskan apa? Berlandaskan apa hukum kasih Yesus? Berlandaskan Taurat atau bukan? Dia, Yesus mengatakan, saya datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi Nah, hukum Taurat lagi, tidak ada urusan lagi. Ketika Yesus datang menggenapi, ketika Yesus datang menggenapi hukum, ketika Yesus datang menggenapi hukum Taurat, dia genapi untuk siapa? Ya untuk umatnya yang percaya kepada dia. Umatnya ini siapa? Jangan ambigu Anda. Begini, Umatnya ini Bang siapa? Suma. Yesus datang tidak membawa agama ya. saya Umatnya kasih tahu Yesus ya. siapa? Yesus Tunggu tidak dulu. menyebut agama Kristen. Tunggu Saya sudah dulu. sebut tadi. Saya Tunggu sudah sampaikan dulu. tadi. Tidak Tunggu membawa dulu. agama. Tunggu Dia dulu. orang Jangan yang kesurupan mengatakan Anda. Jangan mengenai kesurupan. keberagaman tentang Saya hukum tanya. Taurat, ahli Saya Taurat. tanya. Saya sudah jawab tadi. Saya tanya. Taurat itu untuk Bani Israel. Ketika digenapi untuk siapa? Kepada orang yang percaya kepada Yesus. Hei Gimpe Ulu. Hei Gimpe Ulu. Kepada orang yang percaya. Dan bukan kepala kepada gepeng. orang Israel saja, kepada Kepala semua orang gepeng. yang percaya. Paham kan? Kenapa Anda tidak punya akal sedikit pun? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ketika dihapuskan untuk siapa? Ketika hukum Taurat itu dihilangkan, dihapuskan, dilenyapkan, dibatalkan, itu dilenyapkan, digenapkan untuk siapa? Untuk orang yang percaya kepada Yesus. Kita inilah orang yang percaya kepada Yesus. Kepada umatnya. Penipu, Jadi Anda mengatakan kepada orang Israel lagi. Penipu. Sekarang saya tanya. Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk siapa? Ya untuk orang Indonesia. Untuk orang ini. Ketika dibatalkan untuk siapa? Ya untuk orang Indonesia. Nah, untuk orang Indonesia. Sekarang hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat orang Israel, orang Yahudi pada saat itu. Ketika digenapi untuk siapa? Ya untuk digenapi untuk orang yang percaya kepada Yesus. Dasar murid Paulus. Salah. Gimpe Ulu. Jadi di sini siapa? Itulah kalau orang penyesat. Begitulah kalau keturunan Dajjal. Begitulah kalau keturunan Dajjal. Keturunan Dajjal itu begitu. Ya Dajjal lah. Untuk siapa hukum Taurat itu? Untuk Bani Israel. Digenapi untuk siapa? Untuk orang yang percaya. Tuyul. Udah. Kamu makan dulu. Yesus mengatakan pergilah ke seluruh dunia, sampaikanlah firmanku. Baptislah mereka atas namaku. Iya, pergi kepada semua bangsa. Ada ayatnya itu. Apa yang dikatakan untuk orang Israel? Udah. Kau mulutmu kayak mesin ketik peninggalan Belanda, mau berhenti tapi tidak ada ilmu. Jujurlah kalau Sulit bicara. karena Bang Suma berdebat. Anda jangan kejang-kejang. Santai aja. Saya mau nanya ke Pak King, dengerin dulu Pak King. Prinsip King Richard ini biar salah yang penting otot. Itu prinsipmu. Salah. Itu asumsi dengerin Anda. dulu Pak King, izin dulu Pak King, dengerin dulu Pak Kalau King. Anda pakai asumsi, Pak King, kita objektif lah. Pak King, itu Kristen itu berasal dari Arab apa berasal dari Yunani Pak King? Bang Andi, Anda sudah tahu. Anda bertanya begitu. Itu jawaban anak sekolah minggu. Enggak, tadi Bukan kenapa kamu nggak tinggal jawab? Sememalukan itu kah? Sememalukan itu kah? Pertanyaan begitu. Enggak, kenapa kamu nggak tinggal jawab? Sememalukan itu memang. Pertanyaan itu membuat kamu merasa malu. Jawabnya sudah jelas. Ya, coba dijawab. Coba dijawab. Yesus. Jawab. Coba dijawab. Saya sudah katakan tadi. Ya, Neflos, dengar dulu, Neflos. Saya katakan tadi, agama itu tidak menyelamatkan ya. Jelas, Yesus datang tidak membawa agama. Ya kan? Dibilang kata Kristen itu pengikut Yesus, dikatakan Kristen di Antioquia. Iya, saya tanya. Itu disebut Kristen.
Tapi Kristen tidak, Yesus tidak mengenal Kristen. Pak King dengerin sederhana. Kristen itu berasal dari mana, Kak? Kristen itu dari Arab kah, dari Agama Yunani kah? tidak menyelamatkan, sebab agama Kristen tidak menyelamatkan itu. Itu menyebut orang-orang pengikut Yesus di Antioquia. Dari mana? Bang Andi. Kenapa kamu semalu itu menjawabnya dari Yunani? Semalu itukah kamu? Bukan bicara semalu-malu itu sudah jelas tadi. Kenapa sudah katakan, kamu ingin itu dari Arab ya? Terlalu keren kah Arab bagi kalian, Oten? Terlalu keren kah Arab bagi kalian, Oten? Mau pindah ke Arab? Kristen itu agama tidak menyelamatkan. Saya sudah katakan nih, Flos. Agama tidak menyelamatkan. Ya, cuma iman kepada Yesus itulah keselamatan. Sekarang gini, perjanjian baru itu bahasa Arab apa bahasa Yunani, Pak King? Pak King, sederhana loh ini. Jangan bodohi anak kecil, Pak King. Saya wakili anak kecil. Perjanjian baru itu bahasa Arab apa bahasa Yunani, Pak King? Bang Andi, saya jawab. Perjanjian Alkitab semua itu ya, perjanjian lama itu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yunani, 3 bahasa yang digunakan. Saya kasih tahu ya. 3 bahasa, Yunani, Aramaik, dan bahasa Ibrani. Dan itu bahasa itu mengalami perkembangan. Makanya jangan Anda menafsir-nafsirkan, menerjemahkan kata per kata. Sederhana itu mengalami perkembangan. LAI tahun 74 dengan 2023 saja sudah mengalami perkembangan bahasa. Diam dulu. Ada sekarang. Tahan dulu, moderator ngomong, Diam dulu. Silakan Bang Andi. Sederhana ini, Pak King. Perjanjian baru itu bahasa Arab atau bahasa Yunani, Pak King? Perjanjian baru itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Mana ada Ibrani perjanjian baru, Pak King? Memang ini saudara, saya sudah katakan di 3 bahasa. Saya kasih tahu beda dengan di Al-Quran ya. Al-Quran itu gampang dipahami karena hanya sejarahnya di bahasa satu bahasa. Saya persingkat kartu kuning. Lagi nih. Sana diajak saya persingkat, Pak King. Sistem keroyokan begini. Diam. Sistem diam saja dulu. Saya dengan Bang Andi dulu. Bang Andi, nggak usah kasih ikut dulu yang lain supaya tidak kacau ini. Iya, ini moderator ini sampingmu. Habis ini saya ini moderator ini. Satu-satu Anda terkesan main keroyokan kalau semua bicara. Satu-satu aja. Ya dengerin, Pak King. Apostolos itu bahasa Yunani apa bahasa Jerman? Bahasa Yunani, kata apostolos, alpoget. Anda saja sekarang itu sudah bahasa Yunani bahasa Yunani, baik. Perjanjian baru itu bahasa. Tanya lagi. Perjanjian baru itu. Dengerin. Mengetesi keilmuan. Bahasa perjanjian baru itu Yunani apa Jerman? Bahasanya. Alpoget saja Anda ini semua ini bahasa Yunani itu. Oke, bahasa Yunani begitu. Kalau bahasa Yunani kenapa selalu Anda berkiblat ke Arab? Kalau Anda terpojok. Bukan berkiblat, itu bahasa serapan, Bang Andi. Saya sudah katakan. Bahasa Arab banyak digunakan untuk bahasa Indonesia. Saya kasih contoh amal. Itu bahasa asli Indonesia, bahasa Melayu amal atau bahasa Arab? Saya tanya dulu. Sebentar, Bang Andi, jawab dulu. Amal itu bahasa Arab, serapan bahasa Arab atau Melayu? Coba. Amal. Bahasa Arab. Ya amal kami itu tindakan itu bahasa Arab. Jadi itu serapan. Jadi Anda tidak bisa mengklaim. Terus masalahnya apa? Mengklaim bahasa. Amal bahasa itu yang bisa dimengerti orang semua ya sudah itu. Tidak usah kita itu dari bahasa Arab tidak bisa kita mengklaim. Salah itu saudara. Stop, Pak King. Oke. Silakan. Kalau untuk amal itu bahasa yang kita pakai, semua orang tahu pada umumnya, tapi enggak disembah itu amal. Betul, sama. Enggak disembah itu amal. Itu bahasa serapan itu. Dengerin itu orang lagi ngomong. Dengarnya orang lagi ngomong. Silakan. Ini masalahnya yang paling prinsipil, sembahan Anda salah gunakan. Udahlah. Sekarang Anda bangga enggak sih Anda ini? Anda bangga enggak Bible Anda berbahasa Yunani di PB itu? Bangga atau tidak? Begini, Mandi ya, bukan nggak bicara bangga tidak bangganya. Tidak. Bahasa itu yang penting orang bisa pahami. Pelanggaran, ditanggapi pertanyaan. Tahan dulu, Bang Joy. Moderator mau ngomong. Moderator mau ngomong. Pertanyaannya simpel dari Bang Andi, bangga apa tidak? Silakan dijawab. Saya bangga bahasa Indonesia yang siap mengerti. Iya kan? Jangan salah. Walaupun ada bahasa Arab itu bahasa serapan yang jadi bahasa Indonesia sekarang. Kalau saya dengerin dulu Pak Ciking ya, saya sebagai orang Islam ya, saya Muslim. Saya bangga sekali Al-Quran itu berbahasa Arab.
Apakah Anda kalian bangga? banyak cara-cara sekarang kan di. Pak King, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Supaya Anda paham kalau orang ngomong gitu loh. Saya udah menjawab, saya bangga menjadi seorang muslim. Al-Quran itu diturunkan berbahasa Arab. Saya bangga banget gitu loh. Iya, terserah Anda. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Anda bangga Bible Anda berbahasa Yunani? Silakan. Saya tidak bangga. Saya bangga kalau berbahasa Indonesia. Supaya bisa dimengerti. Saya tidak bangga karena Yunani itu kalau memang kalau bahasa Yunani itu ini istilahnya pahanya kalau kita berbahasa Yunani pahanya lebih besar daripada bahasa Indonesia ya. Begitu ya. Saya mau tanya juga. Kalau bahasa Arab ya, emang pahalanya lebih besar kalau bahasa Indonesia ya? Tidak bangga. Jadi Anda berputus satu bahasa. Gini, logika kamu betul-betul tumpul kamu ya. Tumpul. Gini, perhatikan. Coba kasih saya waktu berapa menit. Saya kasih saya waktu berapa menit ya. Memutuskan suatu bahasa, tidak bisa. Baik. Pertama sebagai bangsa Indonesia ya yang memiliki perjalanan yang panjang mulai dari bahasa Sanskrit lalu kemudian Melayu lalu kemudian ada lagi bahasa baru yang diserap dari bahasa Arab, maka kita sebagai warga Indonesia itu berhak pertama menggunakan bahasa-bahasa yang sudah dibakukan ya di negara ini yang diatur di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi perhatikan bahwa kita juga harus menyadari perjalanan panjang itu, serapan-serapan bahasa itu ada muatan-muatan teologi, ada muatan-muatan dogma di situ. Ada jelas itu pasti. Dan ini juga bicara soal hal-hal yang fundamental di negara ini. Salah satu hal yang fundamental adalah agama. Agama itu menjadi syarat mutlak, baik secara administrasi ataupun mungkin nilai etis. Bahkan itu menjadi salah satu filosofis Groundslah, berada di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti yang mana seluruh umat Islam ya, bahkan di dunia ini, ya, pasti akan berkiblat ketika bicara soal hal-hal yang berkaitan dengan dogma, akan kembali kepada sejarah awal. Di mana itu? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Maka point of view-nya yang memiliki hak otoritas tertinggi dalam hal ini ketika membahas soal teologi atau hal-hal yang berkaitan dengan agama, tentu itu yang pertama yang memiliki hak adalah agama Islam. Sudah pasti itu, sudah pasti. Kenapa? Karena Islam itu berangkat juga dari Arab, bukan dari Yunani, bukan dari Jerman, bukan dari Spanyol. Islam itu berangkat dari Arab. Itu jelas memiliki hak dalam hal ini. Nah, pertanyaannya adalah kalian Kristen, original teks kalian yang sebenarnya itu apa sebenarnya? Apa? Kalau kami dikatakan bahwa begini, kenapa kalian Islam di Indonesia menggunakan kata Allah? Bagi kami umat Islam, Allah yang dimaksud bukanlah Allah KBBI, tapi Allah dalam Lughatul Arabiyah, dalam bahasa Arab. Rasul yang dimaksud, Rasul bagi kami umat Islam di Indonesia bukanlah Rasul dari KBBI, tapi Rasul dalam Lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Kalian masalahnya Allah yang kalian maksud itu Allah mana dulu? Allah KBBI. Allah KBBI. Berarti seharusnya KBBI bukan serapan bahasa, buat bahasa baru. Kalau serapan seharusnya mulai dari pengucapan dan arti haruslah sama. Itu namanya bahasa serapan. Tapi kalau pengucapannya beda, artinya beda, itu bahasa baru. Nah, pertanyaannya, Allah kalian itu bahasa serapan atau bahasa baru? Jawab, Allah kalian itu. Kalau kami Allah, tetap bahasa serapan. Ketika di Indonesia kan pun artinya, maknanya sama semua dengan versi Arab. Kalian apa? Versi dari mana kalian ini? Allah ini. Coba, bahasa baru atau bahasa serapan? Jawab. Silakan langsung ditanggapi. Jawab pertanyaan dengan inti ya. Tunggu, ya, jawab pertanyaan dengan inti. Dulu ini. Ya, langsung. Ya, oke. Saya menghargai Anda, ya pendapat Anda. Saya menghargai itu pendapat Anda ya. Ya, sebagian lah umat saudaraku umat Muslim. Karena bahasa itu ya Anda kayaknya seperti betul-betul ini sekali bahasa Arab itu ya, karena dari sana bahasa aslinya ya. Itu saya hargai itu ya. Kita berbeda saudaraku, kita berbeda. Di Kristen bahasa itu umum, berlaku umum, dan kita tidak ada mengkultuskan suatu bahasa. Kalau bahasa di Alkitab itu bahasa Yunani, Aramaik atau bahasa Ibrani, itu cuma bahasa. Yang mau saya tanyakan tidak itu bisa kita mengerti. Allah Kristen itu bahasa serapan atau bahasa enggak? Aslinya.
Yang sekarang yang bisa bukan dimengerti. Allahnya Kristen itu bahasa serapan atau enggak, itu jawab pertanyaan saya. Allahnya Kristen itu bahasa serapan atau enggak? Kalau bahasa serapan artinya pengucapannya maknanya harus sama dengan yang diserap, yaitu apa? Arab. Kalian beda ini, pengucapan beda, arti beda, makna beda. Itu bukan bahasa serapan, bahasa buatan namanya. Gimana? Gini, udah jangan ketawa. Gimana ini? Santai aja. Anda kayaknya panik banget nih Bang Neflos ini. Silakan. Santai aja. Saya kan sudah jelaskan. Jangan Iya, emang dipotong gayanya ya. begitu. Kita gantian Iya, ya. iya. Anda sudah setengah jam tadi bicara di sini. Jadi begini, saya kan sudah jelaskan tadi di awal-awal, kata Allah itu jauh sebelum Muslim sudah ada kata Allah, ya kan? Itu pertama. Sebelum juga Kristen ada, itu bahasa pangan loh. Itu ternyata kata Allah itu sesembahan. Itu artinya dewa, itu berarti umum, jabatan. Kalau di Kristen, kalau mau bicara bahasa Ibraninya, itu adalah Elohim, Yahweh. Itu bahasa aslinya kalau mau berbicara kata Allah itu. Tapi karena terjemahan di Indonesia, dia mengikuti bahasa serapan yang ada, yaitu dari bahasa-bahasa Arab. Ya udah, kamu jangan pakai Allah, Allah dong. Santai aja, jangan dulu. Aduh, memalukan. Santai aja, kalau santai bahasa aja. serapan. Jadi saya jelaskan ini cuma bahasa, tidak bisa kita mengputuskan suatu bahasa. Ya kan? Saya bangga dengan bahasa Indonesia. Saya tidak ini dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tidak ada urusan itu. Oke, baik. Iya, Stop dulu, Pak King. itu Gini, kita Pak bedanya King. di situ. Saya tetap hargai Anda. Oke, Pak bahasa King, Arab, silakan. Pak King, bahasa Indonesia yang ada di terjemahan Bible Anda itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Indonesia yang diterjemahkan itu kan KKBBI, ya kan, sudah mengikuti aturan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Berasal ya kan? dari bahasa Indonesia banyak. Bahasa serapan itu ada bahasa Sanskerta, Hindu dulu, ya kan, Hindu kan dari India, ya kan. Nah, kemudian masuk lagi Barat, iya kan. Jadi begitu saudara. Jadi itu banyak. Indonesia mengapakan serapan. Bahasa Inggris juga ada. Bahasa serapan Indonesia. Kayak cewek nih orang. Saya katakan contoh bahasa serapan Belanda ada malahan Kokoden. Kokoden itu bahasa Belanda. Sudah bahasa serapan itu. Sebentar, Jadi nggak usah Anda sebentar. mengkultuskan suatu bahasa. Silakan, saya hargai Anda kalau Silahkan Anda seperti itu. apa? Anda muter-muter dari tadi. Pak King, dengarkan pertanyaan saya.